Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu guru hebat melalui channel YouTube kami, Cikgu FM. Baik Bapak Ibu, sebelum kami melanjutkan video kali ini, silakan bisa mendukung channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar Bapak Ibu tidak tertinggal notifikasi ketika kami mengupload video-video terbaru. Baik Bapak Ibu, untuk di video kali ini ya, kita akan melanjutkan terkait latihan-saltian soal tentang SCT ya, Situational Adjustment Test untuk PPG guru tertentu dalam menghadapi UKP PPG. Nah, untuk soal SCT kali ini Bapak Ibu, kita sudah masuk ke paket yang B untuk nomor soal dimulai dari nomor 9. Baik, langsung saja Bapak Ibu ya, kita masuk ke soal SCT Situational Adjustment Test untuk PPG guru tertentu mulai nomor soal ke-9. Baik, dalam sebuah diskusi kelas terjadi perbedaan pendapat yang cukup tajam antara dua kelompok siswa. Guru mengamati bahwa situasi mulai memanas. Apa yang harus dilakukan guru untuk menjaga suasana kelas tetap kondusif? A. Menghentikan diskusi dan memberikan ceramah tentang topik yang sedang dibahas. B. Mengalihkan perhatian siswa dengan topik lain yang lebih ringan. C. Membiarkan diskusi berlangsung agar siswa belajar mengatasi konflik. Atau D. Menjembatani perbedaan pendapat dengan menyoroti nilai-nilai saling menghargai dan kerjasama. Kira-kira yang mana Bapak Ibu ya untuk jawaban nomor soal 9? Baik, jawabannya adalah yang D Bapak Ibu ya. Menjembatani perbedaan pendapat dengan menyoroti nilai-nilai saling menghargai dan kerjasama. Nah, Bapak Ibu, untuk pilihan yang D adalah yang paling tepat ya, karena guru harus berperan sebagai mediator. Di sini harus bisa menekankan pentingnya saling menghargai pendapat dan bekerja sama dalam perbedaan, sehingga suasana diskusi akan tetap berjalan secara kondusif dan produktif. Nah, mengapa tidak memilih yang A Bapak Ibu, menghentikan diskusi ya? Menghentikan diskusi dan memberikan ceramah tentang topik yang sedang dibahas. Nah, untuk pilihan A ini tidak tepat Bapak Ibu, karena menghentikan diskusi dan beralih ke ceramah justru menghilangkan kesempatan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat secara produktif. Lalu mengapa tidak memilih yang B ya? Dengan mengalihkan perhatian siswa begitu ke topik yang lebih ringan begitu. Pilihan yang B ini juga tidak tepat Bapak Ibu, karena ketika kita mengalihkan topik itu tidak akan menyelesaikan masalah dan justru akan menunda konflik yang belum terselesaikan. Jadi ini juga tidak tepat ya. Kemudian kenapa juga tidak memilih yang C? Membiarkan diskusi berlangsung agar siswa nanti bisa mengatasi konflik tersebut. Ini juga tidak tepat Bapak Ibu, karena membiarkan diskusi itu semakin memanas tanpa intervensi bisa memperburuk situasi dan bisa menciptakan suasana yang tidak kondusif. Jadi pilihan yang tepat adalah tadi ya, menjembatani perbedaan pendapat dengan menyoroti ke titik dari nilai-nilai saling menghargai dan kerjasama. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan ke nomor soal yang ke-10. Seorang siswa merasa diperlakukan tidak adil oleh guru dalam penilaian tugas kelompok dan menyampaikan keluhan tersebut secara terbuka di kelas. Bagaimana sikap sebaiknya guru menanggapi situasi ini? A. Mengabaikan keluhan siswa karena penilaian sudah final.
B. Menegur siswa tersebut di depan kelas agar menjadi pelajaran bagi yang lain. C. Mengajak siswa untuk berdiskusi secara pribadi setelah kelas usai. Atau D. Meminta siswa tersebut untuk menerima keputusan guru dan tidak memperpanjang masalah. Jadi kira-kira yang mana Bapak Ibu untuk jawaban soal nomor 10? Baik, pilihan yang tepat adalah yang D, yang C, mohon maaf Bapak Ibu ya. Mengajak siswa untuk berdiskusi secara pribadi setelah kelas usai. Jadi, pilihan yang C ini Bapak Ibu adalah yang paling tepat ya, karena mendiskusikan masalah secara pribadi ini menunjukkan bahwa guru itu terbuka terhadap masukan dan ingin menyelesaikan masalah dengan baik tanpa mempermalukan siswa di depan umum. Kemudian, kenapa tidak memilih yang A, mengabaikan keluhan siswa karena penilaian itu sudah final? Pilihan yang A ini tidak tepat Bapak Ibu, karena mengabaikan keluhan siswa akan membuat siswa itu merasa tidak dihargai dan masalah bisa berlanjut. Kemudian mengapa tidak memilih yang B ya, menegur siswa tersebut di depan kelas sebagai pelajaran untuk yang lainnya begitu. Ini juga tidak tepat Bapak Ibu, karena guru kalau menegur siswa di depan kelas ini bisa mempermalukan siswa ya, dan dapat merusak hubungan antara guru dan siswa serta suasana kelasnya nanti menjadi tidak nyaman begitu. Kemudian mengapa tidak memilih yang D, meminta siswa tersebut untuk menerima keputusan guru dan tidak memperpanjang masalah? Ini juga tidak tepat Bapak Ibu, karena ini sama saja memaksa siswa menerima keputusan guru tanpa penjelasan. Nah, ini juga akan membuat siswa itu merasa tidak didengar dan tidak adil, karena dia juga tidak tahu alasannya itu apa, seperti itu. Jadi pilihan yang tepat adalah mengajak siswa untuk berdiskusi secara pribadi setelah kelas usai ya. Di situ kita bisa memberikan alasan-alasan mengapa nilainya dapatnya sekian, seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk nomor soal yang ke-11 ya. Baik, pada tahun ajaran baru, seorang guru mendapati bahwa mayoritas siswa di kelasnya memiliki kemampuan literasi yang sangat beragam. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh guru untuk memastikan semua siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik? A. Menggunakan materi yang sesuai dengan kemampuan siswa yang paling rendah agar semua siswa dapat mengikuti. B. Mengidentifikasi kebutuhan individual siswa dan merancang strategi pembelajaran yang berbeda sesuai dengan kemampuan masing-masing. C. Mengadakan kelas remedial hanya untuk siswa yang tertinggal. Atau D. Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang lebih lemah agar mereka bisa mengejar ketinggalan. Kira-kira yang mana Bapak Ibu ya untuk jawaban nomor soal 11? Baik, untuk jawaban soal nomor 11 adalah yang B Bapak Ibu. Mengidentifikasi kebutuhan individual siswa dan merancang strategi pembelajaran yang berbeda sesuai dengan kemampuan masing-masing ya. Nah, pilihan yang B ini adalah pilihan yang paling tepat Bapak Ibu. Karena dengan kita sebagai seorang guru merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa, atau bisa disebut dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Di sini guru dapat memastikan semua siswa, baik yang lemah maupun yang kuat, mendapatkan perhatian dan dukungan yang tepat. Mengapa tidak memilih yang A ya, menggunakan materi sesuai dengan kemampuan siswa yang paling rendah agar dapat diikuti oleh semua siswa begitu. Nah,
Ini pilihan yang tidak tepat Bapak Ibu, karena menggunakan materi yang hanya sesuai dengan siswa yang paling lemah akan mengabaikan kebutuhan siswa yang lebih maju atau kemampuannya lebih tinggi begitu, dan akan membatasi potensi mereka. Jadi ini tidak tepat Bapak Ibu ya. Lalu yang C, kenapa tidak mengadakan kelas remedial untuk siswa yang tertinggal? Ini juga tidak tepat Bapak Ibu, karena hanya mengadakan kelas remedial untuk siswa yang tertinggal tidak menyelesaikan masalah bagi seluruh kelas yang memiliki kemampuan beragam. Jadi ini juga tidak tepat Bapak Ibu ya. Kemudian yang D, memberikan tugas tambahan kepada siswa yang lebih lemah agar mereka bisa mengejar ketinggalannya. Nah, ini juga tidak tepat Bapak Ibu, karena memberikan tugas tambahan pada siswa yang lemah tanpa strategi pembelajaran yang tepat, ini bisa membuat mereka itu semakin terbebani begitu, dan mereka itu juga tidak mendapatkan pemahaman yang memadai begitu. Sudah lemah begitu ya, diberikan tugas tambahan lagi, jadi nanti akan semakin membingungkan untuk mereka. Jadi ini juga tidak tepat. Nah, sehingga pilihan yang tepat adalah yang B, mengidentifikasi kebutuhan individual siswa dan merancang strategi pembelajaran yang berbeda sesuai dengan kemampuan masing-masing, atau bisa dikatakan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi begitu Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan untuk nomor soal 12. Dalam sebuah ujian, seorang siswa kedapatan menyontek dari temannya. Teman tersebut tidak terlibat secara langsung, tetapi memberikan jawaban karena merasa kasihan. Bagaimana sebaiknya guru menindaklanjuti kejadian ini? A. Menghukum kedua siswa tersebut dengan nilai 0 pada ujian. B. Memberikan teguran keras kepada siswa yang menyontek dan membiarkan siswa yang memberikan jawaban tetap ikut ujian. C. Mengajak kedua siswa tersebut untuk berdiskusi tentang pentingnya integritas akademik dan memberikan hukuman yang sesuai. Atau D. Membiarkan kejadian tersebut tanpa tindakan karena tidak ada bukti fisik yang jelas. Kira-kira yang mana Bapak Ibu untuk jawaban nomor 12? Baik, untuk jawaban yang paling tepat adalah yang C Bapak Ibu ya. Mengajak kedua siswa tersebut untuk berdiskusi tentang pentingnya integritas akademik dan memberikan hukuman yang sesuai. Nah, ini adalah pilihan yang paling tepat Bapak Ibu, karena guru di sini dapat menggunakan situasi ini sebagai kesempatan untuk mendidik kedua siswa tersebut tentang pentingnya integritas akademik. Nah, kemudian hukuman juga bisa diberikan begitu ya, tetapi dengan tujuan mendidik, bukan semata-mata untuk menghukum begitu. Kenapa tidak memilih yang A ya, menghukum kedua siswa tersebut dengan nilai 0 begitu, pada ujian kita berikan nilai 0 saja gitu. Ini tidak tepat Bapak Ibu dengan menghukum kedua siswa memberikan mereka nilai 0 ya. Nah, di sini guru ketika memberikan nilai 0 tanpa memberikan kesempatan untuk memahami kesalahan mereka akan membuat hukuman terasa represif, bukan edukatif. Jadi ini tidak tepat Bapak Ibu. Kemudian yang B, memberikan teguran keras kepada siswa yang menyontek dan membiarkan siswa yang memberikan jawaban tersebut tetap ujian. Jadi yang diberikan teguran itu hanya yang menyontek ya, yang memberikan itu tidak begitu, dibiarkan saja ikut ujian. Ini juga tidak tepat Bapak Ibu, karena membiarkan siswa yang memberikan jawaban tetap ikut untuk ujian itu bisa memberikan kesan bahwa membantu dalam menyontek itu bisa diterima. Jadi setidaknya yang memberikan contekan itu harus mendapatkan konsekuensi juga dari perbuatannya, seperti itu. Jadi tidak tepat Bapak Ibu ya.
Lalu yang D ya, membiarkan kejadian tersebut tanpa tindakan karena tidak ada bukti fisik yang jelas. Ini juga tidak tepat Bapak Ibu, karena membiarkan kejadian tersebut tanpa tindakan hanya akan memperkuat perilaku mencontek dan mengabaikan integritas akademik. Jadi pilihan yang paling tepat adalah yang C ya, mengajak keduanya berdiskusi tentang pentingnya integritas akademik dan tetap memberikan hukuman yang sesuai, tentunya hukuman yang edukatif seperti itu. Lanjut Bapak Ibu ke pertanyaan soal nomor 13 ya. Baik. Seorang siswa selalu menghindari presentasi di depan kelas dan menunjukkan kecemasan yang signifikan saat diminta berbicara di depan umum. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh guru untuk membantu siswa tersebut? A. Memaksa siswa untuk tetap melakukan presentasi agar terbiasa. B. Memberikan alternatif tugas seperti membuat video presentasi yang dapat diputar di kelas. C. Membiarkan siswa tersebut untuk tidak melakukan presentasi dan hanya mengerjakan tugas tertulis. Atau D. Menghukum siswa karena tidak berani menghadapi tantangan. Kira-kira yang mana Bapak Ibu ya? Untuk jawaban nomor 13. Baik, jawabannya adalah yang B Bapak Ibu. Memberikan alternatif tugas seperti membuat video presentasi yang dapat diputar di kelas. Nah, pilihan yang B ini adalah pilihan yang tepat Bapak Ibu. Karena guru memberikan alternatif seperti membuat video presentasi, ini memungkinkan siswa tetap menyampaikan materi tanpa harus menghadapi ketakutan yang signifikan. Ini sambil secara bertahap ya dapat membangun kepercayaan diri mereka seperti itu. Nah, mengapa tidak yang A ya, kita paksa saja siswa untuk tetap melakukan presentasi agar terbiasa begitu. Nah, pilihan yang A ini tidak tepat Bapak Ibu, karena memaksa siswa yang cemas untuk melakukan presentasi di depan umum tanpa memberikan alternatif ini bisa memperburuk kecemasan mereka. Jadi ini kurang tepat Bapak Ibu. Kemudian yang C, membiarkan siswa tersebut untuk tidak melakukan presentasi ya, dan hanya mengerjakan tugas secara tertulis. Nah, ini juga tidak tepat Bapak Ibu, karena membiarkan siswa menghindari presentasi sama sekali tidak membantu mereka mengatasi kecemasannya. Dan ini juga tidak mengembangkan keterampilan berbicara di depan umum. Jadi pilihan yang C ini juga tidak tepat. Kemudian yang D ya, menghukum siswa ya, diberikan hukuman begitu. Ini juga tidak tepat Bapak Ibu, karena menghukum siswa atas kecemasan yang mereka alami itu tidaklah produktif dan tidak akan membantu mereka mengatasi rasa takut atau kecemasan tersebut. Jadi ini juga tidak tepat ya yang D. Sehingga yang paling tepat adalah yang B ya, memberikan alternatif tugas seperti membuat video presentasi. Jadi dia berpresentasi sendiri kemudian dibuat dalam bentuk video seperti itu Bapak Ibu. Jadi pilihan yang paling tepat adalah yang B ya. Baik, kita lanjutkan untuk nomor soal selanjutnya yaitu 14. Nah, Pak Andi adalah seorang guru bahasa Indonesia di sebuah SMA yang terkenal dengan siswa-siswinya yang aktif. Suatu hari, ia memberikan tugas presentasi kelompok dengan topik kebebasan berekspresi dalam sastra. Selama presentasi, salah satu kelompok menyampaikan opini yang kontroversial dan memicu perdebatan panas di kelas. Beberapa siswa tampak terganggu dan mulai saling adu argumen secara emosional. Sementara itu, anggota kelompok yang menyampaikan opini tersebut merasa tertekan karena reaksi keras dari teman-temannya. Pak Andi
merasa bahwa perdebatan ini bisa menjadi pelajaran penting tentang kebebasan berpendapat. Namun, ia juga khawatir dengan dampak negatifnya terhadap hubungan antar siswa. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Pak Andi dalam situasi ini? A. Menghentikan diskusi dan memberikan penjelasan bahwa topik yang dibahas tidak pantas untuk kelas. B. Membiarkan perdebatan berlangsung agar siswa belajar mengelola perbedaan pendapat secara mandiri. C. Mengambil alih diskusi untuk menenangkan suasana dan mengarahkan kembali perdebatan ke arah yang lebih konstruktif. D. Meminta kelompok tersebut untuk menyampaikan permintaan maaf kepada kelas agar suasana kembali tenang. Kira-kira yang mana Bapak Ibu ya untuk jawaban nomor soal 14 terkait kondisi tersebut? Baik, pilihan yang tepat adalah yang C Bapak Ibu ya. Mengambil alih diskusi untuk menenangkan suasana dan mengarahkan kembali perdebatan ke arah yang lebih konstruktif. Nah, pilihan yang C ini Bapak Ibu adalah pilihan yang paling tepat ya. Karena Pak Andi dapat mengambil peran sebagai mediator untuk menenangkan suasana dan dapat membantu siswa mengelola perdebatan dengan cara yang lebih positif sambil menjaga topik tetap relevan dan edukatif. Nah, mengapa tidak yang A ya, diberhentikan saja diskusinya kemudian memberikan penjelasan bahwa topik yang dibahas itu tidak pantas ya, begitu. Ini tidak tepat Bapak Ibu. Karena menghentikan diskusi dan menyatakan topik tidak pantas justru bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi yang sedang dibahas. Ini bisa menutup kesempatan belajar yang penting tentang bagaimana menangani perbedaan pendapat dengan bijak. Jadi ini kurang tepat Bapak Ibu. Kemudian yang B, membiarkan perdebatan berlangsung agar siswa itu belajar mengelola perbedaan pendapat secara mandiri. Nah, pilihan yang B ini juga tidak tepat Bapak Ibu karena membiarkan perbedaan pendapat dalam perdebatan itu berlangsung begitu ya, terus berlangsung, membiarkan perdebatan itu terus berlangsung tanpa adanya bimbingan bisa memicu ketegangan sosial yang lebih besar dan dapat merusak hubungan antar siswa. Jadi ini tidak tepat ya. Seperti itu. Kemudian pilihan yang D, meminta kelompok tersebut untuk menyampaikan permintaan maaf agar suasana kembali tenang. Nah, ini juga tidak tepat Bapak Ibu karena meminta kelompok untuk meminta maaf bisa dianggap sebagai memihak kelompok tersendiri begitu dan menekan kebebasan berpendapat di mana itu bertentangan dengan tujuan tugas tersebut. Jadi pilihan yang paling tepat di antara A, B, C, D adalah yang C begitu ya. Mengambil alih diskusi untuk menenangkan suasana dan mengarahkan kembali perdebatan ke arah yang lebih konstruktif. Baik, kita lanjut ke soal nomor 15. Bu Lina adalah guru wali kelas di sebuah SMP yang sedang mempersiapkan siswa-siswinya untuk mengikuti ujian akhir semester. Salah satu siswa, Rini, yang biasanya rajin dan berprestasi, tiba-tiba mengalami penurunan performa drastis dan sering terlihat tidak fokus di kelas. Setelah mencoba berbicara dengan Rini, Bu Lina hanya mendapatkan jawaban singkat bahwa ia merasa lelah dan tidak tahu alasannya. Bu Lina kemudian mengetahui dari seorang teman Rini
bahwa Rini sedang mengalami masalah pribadi yang cukup serius, namun tidak ingin membicarakannya dengan siapapun. Sebagai wali kelas, Bu Lina merasa bertanggung jawab untuk membantu Rini. Namun, ia juga khawatir jika terlalu memaksa, justru akan membuat Rini semakin tertutup. Apa langkah terbaik yang bisa diambil oleh Bu Lina? A. Menghubungi orang tua Rini untuk memberitahu tentang perubahan perilaku Rini dan meminta mereka untuk segera mencari solusinya. Atau B. Memberi Rini ruang dan waktu untuk memproses masalahnya sendiri, namun tetap memantau secara diam-diam di kelas. C. Mengajak Rini bicara secara lebih intensif dan menyarankan agar ia berbicara dengan konselor sekolah jika merasa siap. Atau D. Memberikan tugas tambahan kepada Rini agar ia bisa mengalihkan perhatian dari masalah pribadinya. Kira-kira yang mana Bapak Ibu untuk pilihan jawaban nomor 15? Baik, untuk pilihan jawaban yang paling tepat untuk Ibu Lina ya, yaitu adalah yang C. Mengajak Rini berbicara secara lebih intensif dan menyarankan agar ia berbicara dengan konselor sekolah jika merasa siap. Nah, pilihan yang C ini adalah pilihan yang paling tepat Bapak Ibu, karena memberikan Rini ruang untuk bicara secara intensif tanpa tekanan. Menyarankan konselor sekolah untuk memberikan Rini opsi untuk mendapatkan bantuan profesional ketika dia sudah siap tanpa memaksa. Nah, ini adalah pilihan yang tepat ya untuk kasus Rini begitu. Mengapa tidak memilih yang A ya, menghubungi orang tua Rini untuk memberitahu tentang perubahan perilaku Rini dan meminta orang tuanya segera mencari solusinya. Nah, ini tidak tepat Bapak Ibu ya, karena langsung menghubungi orang tua tanpa persetujuan Rini bisa membuat Rini itu merasa tidak dipercaya atau bahkan semakin tertutup, terutama jika dia belum siap untuk membicarakan masalahnya. Yang B, memberi Rini ruang dan waktu untuk memproses masalahnya sendiri namun tetap memantaunya secara diam-diam. Ini juga tidak tepat Bapak Ibu ya, karena membiarkan Rini memproses masalahnya sendiri tanpa menawarkan dukungan aktif bisa membuat Rini tuh merasa sendirian meskipun Bu Lina tetap memantaunya dari jauh. Jadi ini juga tidak tepat. Kemudian yang D, memberikan tugas tambahan kepada Rini untuk mengalihkan perhatiannya ya dari masalah pribadinya. Ini juga tidak tepat Bapak Ibu, karena jika kita memberikan tugas tambahan ya akan semakin memperburuk beban Rini, dan ini juga tidak membantu menyelesaikan masalah yang mendasarinya. Jadi pilihan yang paling tepat adalah mengajak Rini untuk berbicara lebih intensif dari hati ke hati. Kemudian bisa menyarankan Rini agar dia nantinya bisa berbicara dengan konselor sekolah jika dia itu sudah merasa siap. Jadi pilihan yang paling tepat adalah yang C. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, mungkin cukup sekian untuk pembahasan soal. Untuk video selanjutnya akan kami sambung di kemudian hari ya. Jadi Bapak Ibu harus tetap standby di channel kami dengan cara like, comment, share, dan yang paling terpenting di subscribe agar Bapak Ibu mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video baru. Nah, Bapak Ibu, mungkin cukup sekian untuk pembahasan soal SJT ya, Situational Adjustment Test, untuk video kali ini.
Kita akan berjumpa kembali di video selanjutnya terkait pembahasan latihan-latihan soal UKPPPG, baik SJT, Situational Adjustment Test, PCK, Pedagogical Content Knowledge, ataupun studi kasus. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, atas apresiasinya. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya Bapak Ibu. Jangan lupa di subscribe.